punya teman yang komplain selalu? Bagaimana kita harus menghadapi teman kita yang selalu lelah secara emosional? Apakah kamu tinggal dengan seorang yang selalu capek, gak semangat, atau ngeluh terus? Bagaimana kita bisa bertahan hidup sebagai teman dengan orang seperti itu, atau mungkin orang itu ada di rumah kita, pasangan kita, atau keluarga kita? Betapa melelahkan tinggal dengan orang yang energinya selalu rendah, selalu stres, selalu punya masalah. Siapa sih yang gak punya masalah? Cuman setelah punya masalah itu bagaimana cara berdirinya? Punya masalah terus mendumel terus di masalah itu, tidak selesai. Bagaimana bisa punya hidup yang lebih baik? Kamu tidak tahu kok orang lain punya masalah lebih besar. Tapi bagaimana cara setelah jatuh bagaimana bangkit lagi? Nah, sekarang kita mau membahas lain adalah bagaimana kita tetap positif ketika kita tinggal serumah dengan orang yang selalu negatif. Kamu tidak egois kalau kamu hanya ingin sendiri. Karena orang seperti itu akan bikin kamu capek juga. Kamu baru kayak happy hari ini, happy moodnya, tiba-tiba ketemu sama orang yang ngeluh. Hujan ngeluh, panas ngeluh, pergi jalan ngeluh, liburan ngeluh, di rumah ngeluh. Maunya apa sih? Nah, orang seperti itu kadang-kadang memang tidak punya teman. Karena dia tidak punya teman, maka dia tinggal di rumah dan kamu satu rumah sama dia. Maka kamu lama kelamaan kamu juga akan ngikut. Lama-lama kamu juga ngerasa kalau loh kok hidup kayak begini ya. Karena kamu tinggal sama orang yang negatif. Ya jujur mungkin dia gak bermaksud bikin kamu capek. Tapi bagaimana kalau kamu tinggal dengan orang depresi terus, cemas terus, lelah terus? Bukan artinya kamu harus menanggung semuanya. Tapi kamu kalau tidak mengenali situasi seperti itu, kamu akan kehilangan diri kamu sendiri. Kamu ikut tenggelam nantinya. Jika dia merasa capek dan kamu tidak pengen dengar, kamu merasa tidak mau mendengar, bukan berarti kamu tidak menghargai. Ya udah, nggak usah dengar. Jangan bikin dia happy dengan iya-iyakan dia, lalu kamu sendiri hilang arah. Kalau dia masih teman yang bisa diajak ngomong, mungkin ngomongnya, aku lihat kamu akhirnya ini capek, ada yang bisa aku bantu. Tapi jangan ngomongnya, kamu kenapa sih gitu terus? Itu julid ya. Jadi kalau dia masih tipe yang bisa diomongin, kalau memang tipenya udah nggak bisa diomongin, ya udahlah, kamu keluarin dengan cara kamu telepon teman lah, kamu tulis di kertas lah, olahraga lah, meditasi lah, isi energi kamu yang positif. Jangan sampai kamu sendiri kosong. Kamu gak perlu jadi penyelamat dia, kamu bukan terapisnya mereka kok. Kalaupun dia berhasil, kamu berhasil terapis dia juga gak bayar kamu, dia juga gak merasa kalau kamu yang bantu. Tapi kamu juga jangan nyimpan emosi sendiri, jangan sampai suasana hati kamu terombang-ambing karena dia. Identitas kamu jangan sampai hilang. Kalau berbulan-bulan dia terus begitu terus, maka kamu harus mikir, apakah aku masih mau tinggal di rumah itu? Atau aku ngekos aja, sewa kamar. Kalau bisa beli rumah lebih baik lagi. Apakah ini sehat buat aku? Aku rasa tidak mungkin jawabannya sehat kalau misalnya kamu tinggal terus dengan orang yang ngoceh terus, ngomel terus, atau yang paling parah adalah ngeluh terus. Kamu punya hak untuk hidup tenang. Kamu punya hak untuk merasa didukung. Buat teman-teman yang tinggal dengan seorang yang rasanya berbeban emosi secara berat banget, kamu gak sendirian kok. Kamu boleh peduli dengan orang lain, tapi kamu harus lebih peduli sama diri kamu sendiri. Tulis komentar kamu dalam kolom komen, oke?